Oke, selamat sore ya. Kita mulai saja, ini sudah 16:15 supaya tidak terlalu lama. Sore hari ini ya, ini pertemuan kita yang ke berapa ya? Ke-5 kali ya. Pertemuan ke-6 ya. Ya, pertemuan kita yang ke-6. Pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang desain ya, sampul majalah ya. Untuk materi pertemuan kita kali ini ya. Nah, berbicara tentang desain sampul majalah ya. Mungkin zaman sekarang tidak terlalu banyak yang ini ya. Karena memang era digital ini orang paling banyak sekali ya. Lebih cenderung ketika mereka membaca suatu berita atau membaca suatu status atau update hal-hal yang baru, biasanya langsung online ya. Tapi tidak terlepas daripada itu, kita pun tetap harus mempelajari tentang desain sampul majalah. Hal-hal apa saja yang mungkin kita perlu perhatikan ketika kita mendesain sampul majalah ya. Nah, saya langsung saja, saya akan share screen untuk materi kita sore hari ini ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Sudah kelihatan. Oke, desain sampul majalah ya, kelihatan ya. Oke, untuk desain sampul majalah untuk sore hari ini ya, yang seperti saya sampaikan ya, memang kalau bicara soal tentang majalah saat ini, kurang tahu ya, mungkin peminatnya masih banyak atau sudah berkurang. Saya kurang tahu kenapa, karena memang saya tidak begitu membaca majalah. Dulu boleh ya, dulu majalah Bobo ya, sering sekali ya, paling senang sekali ya majalah Bobo ya. Tiap minggu tuh paling selalu ya ke tempat penjualan majalah ya, majalah Bobo ya. Mungkin yang suka fashion, suka ini paling majalah Aneka ya. Majalah apa lagi yang masak-masak apa tuh ya, terus ada majalah Femina ya, atau apa ya, majalah dulu yang suka terkenal tuh ya. Nah, bicara tentang desain sampul majalah ini ya, kita harus perhatikan bahwa untuk membuat suatu desain sampul majalah yang bagus ya, yang eye catching ya, kita perlu adanya permainan warna. Lalu ketika dicetak juga, bahan yang kita pakai untuk cetak, juga harus memang betul-betul ini ya, ketika dicetak warnanya timbul ya, atau warnanya kelihatan betul-betul ya, tampil ya, jadi tidak redup ya. Lalu teknik cetak yang digunakan, lalu dalam majalah juga kita perlu perhatikan bahwa permainan tipografi juga sangat penting ya, untuk kita membuat audiens ya, atau orang yang akan membaca majalah lebih tertarik lagi ya. Nah, terlepas daripada itu, biasanya kekuatan atau ujung tombak dari majalah ini desainnya ya, desain sampul depannya ya. Kenapa? Karena ketika desain sampul depannya ini sudah sangat mempesona daripada audiens, maka secara tidak langsung audiens itu akan membeli ya, atau akan mengecek isi daripada majalah tersebut ya. Nah, mungkin juga ada majalah yang terkesan ya mudah dan sederhana ya. Jadi memang tergantung daripada seorang desainernya ya. Jadi kalau memang yang mendesain memang saat itu memang mungkin konsepnya ringan ya, konsepnya sederhana ya, tidak masalah sebenarnya ya. Dan biasanya majalah juga ya, untuk majalah zaman-zaman sekarang ini biasanya itu banyakkan juga terdiri dari foto ya, banyak foto juga yang biasa ditampilkan ya. Dan memang zaman sekarang ini memang sudah sangat khas sekali ketika itu, apalagi kalau majalah-majalah basisnya fashion ya, majalah fashion, terus basisnya majalah produk ya, itu pasti ada gambar-gambar yang akan menonjol ya. Nah,
dalam perancangan sebuah cover majalah ini tidak hanya butuh sesuatu yang basisnya atau seseorang yang penuh kreativitas, tapi juga harus punya keahlian ya secara teknis ya. Kenapa? Karena ketika kita kreatif kalau nggak punya keahlian juga sama saja ya. Contoh misalkan saya pintar membuat konsep seperti gini ya, tapi keahlian saya tidak bisa mendesain dia ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kreativitas dan seorang konseptor ya, seorang yang ahli di bidangnya itu memang harus bersinergi sehingga menghasilkan desain sampul majalah yang menarik ya, yang bagus ya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa majalah ini diperkenalkan pertama kali ya di Inggris itu tahun 1700 ya. Nah, pada zaman itu majalah yang desain sampulnya itu tidak terlalu ya seperti sekarang ya. Banyak kan berisi tentang tulisan ya mengenai politik, lalu biografi dan kritik ya. Mungkin zaman waktu itu juga untuk masalah gambar ya, itu juga tidak terlalu seperti sekarang. Mungkin saya kurang tahu ya. Apakah gambarnya mungkin zaman dulu dipakai prinsipnya melukis kah? Atau mungkin tidak juga ya. Karena mungkin tahun 1700 untuk penggunaan kamera kalau kita pikir-pikir ya mungkin kalaupun ada mungkin hasilnya kurang bagus ya. Kalaupun ada, kalaupun tidak ya mungkin tidak ya. Untuk tahun 1700 saya belum baca artikelnya dengan baik ya. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi dalam mendesain sebuah sampul majalah, kita harus pelajari atau kita harus mengetahui anatomi sebuah desain sampul majalah ya. Anatominya biasanya terdiri dari masthead ya, biasanya ya. Lalu ada main cover line ya, ada cover line ya, biasanya seperti gitu ya. Tinggal kalian tambah-tambah kalau ada mau pakai deadline ya, bisa waktu kapan dibuat ya. Lalu mungkin selling line ya. Lalu mungkin kalau mau tambah barcode juga boleh ya. Tapi prinsip dasarnya selalu ada masthead ya, lalu main cover line, lalu cover line ya. Nah, untuk main image ya, itu yang tadi saya bilang, zaman sekarang biasa pakai image. Kalau zaman dulu ya, yang tadi saya sampaikan tidak ya. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, apa yang dimaksud dengan masthead dan yang tadi saya sampaikan, kita coba perhatikan ya. Nah, masthead ini biasanya berisi logo dari majalah tersebut ya, atau identitas dari majalah tersebut. Kalau zaman dulu Bobo tuh kan tulisannya besar-besar, dia terus Bobo atau aneka seperti gitu ya. Dan biasanya untuk masthead ini desainnya terdiri dari kata ya, kata dari majalah tersebut ya. Lalu biasanya ada pemilihan tipografi ya, atau pemilihan bentuk tulisan yang memang ya dimodifikasi. Lalu untuk warna, komposisi disesuaikan dengan konsep majalah tersebut ya. Nah, lalu untuk peletakan masthead ini harus sesuai standar ya. Jadi dia posisinya biasanya di atas untuk penempatan desain ya. Penempatan desain. Kenapa? Karena ketika majalah ini dicetak lalu dijual, disusun entah di raka atau disusun di lantai kah ya. Biasanya itu menjadi salah satu titik fokus ya. Jadi ketika orang datang lihat ya, oh ada aneka, oh ada Bobo, oh ada ini ya. Jadi udah langsung tahu. Jadi nggak perlu lagi buka-buka tulisan majalah. Kalau tulisan Bobo kecil lalu aneka kecil, wah carinya setengah mati ya. Lanjut, untuk main cover line ini adalah artikel utama ya. Jadi biasanya dalam suatu majalah itu ada artikel-artikel ya. Maksudnya banyak artikel ya. Atau mungkin contoh kalau kalian baca koran Cepos, koran apalah. Itu biasa ada artikel utama di depan. Kalau koran kan langsung ya. Tapi kalau majalah itu diwakili dengan desain covernya ya, desain sampulnya bagian depan ya. Nah, desain sampul ini ya biasanya berisi beberapa judul ya, judul
judul-judul artikel di dalamnya ya. Nah, cover line juga biasanya mewakilkan sebuah visual ya yang menarik ya, serta menyajikan artikel yang menarik di dalamnya, biasanya seperti gitu ya. Dan untuk pemilihan di dalam main cover line ini biasanya kalimat atau kata yang digunakan pendek-pendek ya, dan biasanya kreatif ya, atau solusinya terbaik gitu ya. Lanjut di cover line ini judul beberapa artikel ya yang paling menarik pada edisi majalah tersebut. Jadi ada beberapa judul yang menarik yang bisa kita baca. Jadi ketika kita lihat, kita bisa buka di bagian mana ya. Lalu ya ada image cover ya, ini biasanya juga jadi ujung tombak ya untuk desain cover kita. Zaman sekarang ini sangat penting sekali ya, dan memang diperlukan ya. Jadi ini image ini kita bisa berupa image yang prinsip dasarnya ketika kita motret, entah motret zaman sekarang pakai HP atau motret pakai kamera foto ya, tergantung kita. Nanti tinggal diedit saja ya, atau di retouch supaya lebih bagus ya. Lalu gambar juga bisa berupa ilustrasi ya. Gambar juga bisa berupa tipografi ya. Oke, selanjutnya dalam merancang sebuah sampul majalah ini ya, memang kita dituntut untuk supaya lebih kreatif ya, karena memang kekuatan daripada sampul majalah ini kreativitas ya, lalu pembentukan atau hal-hal yang bersifat komposisi daripada desain tersebut. Jadi yang tadi sudah sampaikan ya, master hit, terus main cover line, lalu untuk image-nya ya ditempatkan supaya lebih menarik ya. Jadi kita harus posisikan ya, dan jangan lupa ketika dalam membuat desain cover sampul itu biasanya ada ruang-ruang kosong ya, biasanya. Tapi zaman sekarang memang yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa dalam membuat suatu desain ya, ini sudah sangat variatif sekali ya, tidak terlalu baku. Kenapa? Karena terkadang ada desain-desain yang tidak ada ruang kosong. Contoh kayak macam gambar yang ada ini ya, ini kan seperti full image, tapi memang ada ruang kosong, artinya tidak ada tulisan yang banyak yang penuh ya. Tapi secara langsung ini fullnya ya, terlihat seperti full ya isinya ya. Nah, dalam mendesain sebuah sampul majalah kita harus punya desain yang spesifik ya. Jadi kenapa spesifik? Karena memang desain majalah itu punya konsep tersendiri ya, lalu punya target ya, lalu punya market juga ya. Nah, contoh kalau misalkan majalahnya untuk majalah anak-anak ya, jangan taruh fashionnya orang dewasa ya, nggak akan ini ya, nggak akan masuk ya, gitu ya. Contoh tadi majalah Bobo kita taruh sampul depannya aneka yang kaya yang ya gitu, narsis ya, nggak ini ya, nggak cocok ya, gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam desain sebuah sampul majalah ya, yang pertama adalah menarik perhatian ya. Kenapa? Karena ketika majalah itu menarik perhatian, maka ketika didistribusikan atau disalurkan atau ditaruh di toko buku, rak, supermarket ya, maka yang menjadi pandangan utama daripada seorang pembeli atau seseorang audiens atau user ya yang suka dengan majalah ya, yang pertama dilihat adalah desain sampul majalah ya. Karena dengan desain sampul majalah yang menarik perhatian ya, membuat orang yang membaca atau ingin membacanya, ingin mengetahuinya, jadi penasaran ya. Dan biasanya untuk penataan cover line ini ya, ini harus terbaca dengan jelas ya. Jadi orang bisa tahu isi daripada majalah tersebut ya. Lalu desain pewarnaan kontras yang baik ya, lalu ada image ya, atau gambar ya, yang misalkan kalau dari jarak jauh kita bisa lihat ya, jadi tidak kecil ya, jadi memang terlihat sekali ya. Itu yang pertama. Jadi dalam merancang sebuah sampul majalah yang perlu diperhatikan adalah hal yang menarik ya, menarik perhatian. Lalu yang kedua itu
cover majalah ini harus mengungkapkan cerita. Jadi misalkan kalau kita perhatikan ya, cover majalah yang ada di samping ini ya. Ini majalah fashion ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, cover ini menceritakan tentang menampilkan fashion baru, misalkan jaket atau mungkin blazer ya. Ini seperti kayak gini ya. Nah, dengan memberikan image yang seperti begini, lalu didukung dengan judul ya, judul misalkan contoh kayak gini ya, mungkin laki-laki namanya apa ya, siapa gitu ya, tapi prinsip dasarnya di sini kalau kita lihat judulnya Nylon Guys ya, Nylon Guys ya. Jadi mungkin laki-laki ini yang suka memakai baju yang berbahan nilon ya. Nah, jadi pemberian daripada judulnya juga ya, dari judul dari majalah tersebut juga membuat orang dapat, oh ternyata majalah ini bercerita tentang ya ini ya, Nylon Guys ini ya. Lalu yang perlu kita perhatikan lagi untuk selanjutnya dalam mendesain sebuah cover majalah ya, ini perlu kita perhatikan ya, penggunaan warna dan huruf yang atraktif ya. Jadi ada penggunaan komposisi warna ya, lalu ada penggunaan huruf ya. Ya, basisnya seperti tipografi ya. Jadi memang ketika majalah sampul ini kita gunakan warna yang memang ngejreng-ngejreng ya. Ini bisa menimbulkan daya tarik ya, yang kuat ya, yang bisa melihat ketika orang melihat sampul majalah tersebut langsung pengen beli ya. Lalu selanjutnya tentang huruf ya. Kalau bisa huruf juga sedikit atraktif atau berbeda ya, tapi yang pasti perlu diperhatikan huruf tersebut bisa dibaca harusnya. Harusnya huruf tersebut bisa dibaca ya, sempurna ya. Jadi ketika orang datang bisa lihat ya, bisa membaca ya. Nah, berbicara tentang huruf, ini memang huruf sangat banyak sekali ya. Makanya kalian bersyukur sekali ketika belajar tipografi, harusnya kalian kembangkan terus, atau tidak kalian bisa juga membeli font ya, font yang menarik yang dijual ya. Jadi itu bisa menambah perbendaharaan daripada tulisan kalian nantinya ya. Oke, selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah ketika mendesain suatu sampul majalah ya, kita harus punya kejelasan ya tentang identifikasi produk yang akan kita tampilkan ya daripada desain tersebut. Misalkan contoh kalau kalian lihat di samping ini tentang mobil ya, dan majalah di depannya ini ya tentang car ini ya, ini menampilkan beberapa atau beragam mobil ya. Nah, misalkan contoh mobil seperti gini, saya nggak tahu lah mobil apa ya, yang pastinya mobil ini ya. Nah, dengan menampilkan identifikasi produk yang jelas ya, maka secara tidak langsung ya, saya user atau audiens sudah tahu bahwa jenis majalah ini ya, majalah yang basisnya otomotif ya, majalah yang prinsip dasarnya menawarkan produk ya. Dan pastinya gambar yang ditampilkan harus gambar mobil yang menurut saya sedikit ya unik ya. Kalaupun majalah kalaupun mobil tua, memang yang ditampilkan unik ya, mobil antik biasanya seperti itu ya. Dan ini pasti mobil baru ya. Lalu selanjutnya ya, ketika kita mendesain majalah, kita harus menawarkan berbagai keuntungan ya pada pembaca, atau kita menawarkan sesuatu yang lain kepada audiens ya. Misalnya kalau kita tawarkan contoh ya pada cover lines ya, misalkan kalau biasanya ada di cover line tentang beberapa cuplikan-cuplikan kecil berita tentang misalkan voucher atau beli di mana gratis atau apa gitu ya. Jadi ketika orang melihat, orang langsung bisa cepat membeli dan mengetahui informasi yang ingin dicari ya. Misalkan contoh seperti voucher atau tips dan trik menjebol komputer orang, atau tips dan trik mungkin mendapatkan uang ya dengan apa gitu ya, atau mungkin kita bisa
juga ya memberikan di cover line kita misalkan kata-kata yang sifatnya penyemangat ya, kata-kata penyemangat ya. Jadi itu keuntungan yang didapat oleh pembaca ketika kita menempatkan cover line kita dengan kata-kata tersebut ya, atau kalimat tersebut ya. Dan selanjutnya penempatan cover lines yang spesifik ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, seperti hampir sama dengan tadi ini ya, menawarkan keuntungan ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, contoh kayak dapatkan 45 tips ya wirausaha, gratis 10 tiket ya ke Dufan ya. Ini cover lines ya. Jadi memang dalam prinsip dasar desain sampul ini ya, cover line juga ini sangat ya berperan sekali ya. Jadi perlu kita perhatikan ketika cover line ini kita buat seperti begini, maka yang terjadi ya pembaca akan mendapatkan keuntungan ya. Nah, lanjut yang kita perlu perhatikan juga ya tentang etalase produk ya. Etalase produk ya. Misalkan contoh kalau desain majalah kita basisnya majalah komputer ya. Yang pastinya ya kita harus memasang gambar-gambar yang basisnya atau hal-hal yang bersifat dengan komputer, entah itu keyboard, mungkin meja komputer, mungkin monitor, mungkin ya RAM, mungkin apalah ya yang basisnya komputer ya. Lalu kalau kita punya majalah yang basisnya tentang flora ya, pasti gambar-gambar yang ditampilkan ya biasanya tumbuhan ya. Kalau mungkin hewan, ya larinya ke hewan semua. Jadi memang desain sampul majalah kita ini harus konsisten gitu. Jadi kalau kita perhatikan majalah-majalah contoh kayak Bobo ya konsisten, majalah anak-anak, aneka, femina dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita perlu perhatikan dalam membuat sampul majalah. Itu sampul majalah harus punya identitas yang kuat ya. Jadi dia punya perbedaan dari satu majalah yang lain dengan majalah yang lain ya. Kenapa? Supaya membedakan. Jadi si audiens atau pembaca sudah bisa tahu ya. Nah, dalam merancang suatu majalah yang mempunyai identitas yang kuat, ini memang tugas seorang desainer visual ya, DKV ya, orang-orang yang basisnya di bidang DKV seperti kalian ya. Jadi memang kalian dituntut untuk selalu untuk bisa mendesain ya. Dan dalam mendesain ya, saya yakin kalian juga sudah tahu ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, beberapa prinsip desain ya bisa diterapkan ya. Jadi baik itu pemilihan tipografi, warna ya. Dan jangan lupa juga dalam suatu desain itu kita perlu suatu naskah ya, atau kalau dalam dunia perfilman itu sinopsis. Jadi storyboard ya, jadi ada ancang-ancang, ada rancangan-rancangannya dulu. Jadi setelah dibuat rancangannya baru diaplikasikan dalam bentuk desain ya yang sudah jadi ya. Nah, berbicara tentang desain sampul majalah ya, yang perlu kita perhatikan ya dalam mendesain sebuah majalah ya, desain sampul majalah. Kita coba akan belajar bentuk media dari desain majalah ya. Biasanya selain halaman muka, ini biasanya terpengaruh juga dengan bentuk ya. Baik itu contoh misalkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kita lihat ya, di luar negeri ini medianya terbagi atas tiga bentuk ya. Yang pertama itu newsletter ya, atau buletin ya. Ini ukuran kertasnya biasanya legal ya. Lalu newspaper, koran ya. Ukurannya 29 kali 42 cm ya, atau mungkin 42 kali 50 cm. Lalu yang terakhir ini majalah. Majalah kalau di luar negeri ini ukurannya 21,5 kali 29 ya. Biasanya dicetak di ukuran kertas legal ya. Lalu biasanya ini dijilid ya. Ini kalau bentuk media dari beberapa media yang basisnya ketika punya sampul ya di depan ya. Kalau di Indonesia kita kenal biasa buletin ya,
koran juga sama. Nah, ada tabloid ya. Di Indonesia tabloid ada ya. Tabloid ini hampir-hampir sama ya dengan koran, tapi lebih kecil dari koran sedikit ya. Lalu yang terakhir adalah majalah ya. Oke. Nah, perlu kalian perhatikan ya, dalam mendesain sebuah majalah ada beberapa jenis majalah. Ya, biasanya yang pertama itu majalah umum ya. Memang ada banyak jenis majalah, cuma saya ambil beberapa saja ya. Nah, majalah umum ini biasanya terdiri dari informasi, hiburan ya, yang biasa diproduksi untuk kalangan umum ya. Jadi biasanya dicetak secara berskala ya. Ada yang mingguan, ada yang per 3 minggu, ada yang bulanan juga ya. Dan biasanya konten majalah ini ya biasanya terkait dengan informasi yang baru ya, di bidang apapun ya. Dan biasanya majalah umum ini sifatnya profit ya. Kenapa? Karena dia diterbitkan per minggu ya, atau 2 minggu sekali ya. Jadi sifatnya mempunyai keuntungan ya, gitu. Dan biasanya dalam majalah tersebut ya ada konten-konten iklan ya. Selanjutnya ada majalah yang basisnya industri ya. Jadi majalah ini kontennya banyak kan termasuk bisnis ya, bisnis perdagangan ya. Dan segmen majalah ini biasanya menyasar kaum pebisnis ya. Lalu biasanya majalah ini juga menawarkan konten-konten dari suatu industri tertentu, misalkan industri pengolahan gula ya, atau industri pengolahan apa gitu, tempe, tahu ya, seperti gitu ya. Jadi ini basisnya seperti industri majalahnya ya. Lalu ada majalah yang sifatnya ilmiah. Jadi majalah ini biasanya majalah yang tidak punya profit ya, atau tidak punya keuntungan. Jadi majalah ini hanya menampilkan informasi mengenai mungkin studi kasus ya, studi ilmiah ya. Jadi penelitian-penelitian tertentu yang bisa kita ketahui ya, dan biasanya seperti jurnal ya, Jadi memang majalah ini jarang sekali kita lihat ya terpampang di toko ya, atau mungkin di beberapa tempat ya. Ini majalah bersifat ilmiah ya. Lalu ada majalah yang bersifat sensasi ya. Nah, majalah ini biasanya dia muncul sewaktu-waktu ya. Biasanya kalau beritanya gempar atau butuh ulasan lebih dalam ya, dia akan muncul. Contoh kalau dulu tuh majalah apa ya, Pacific Post ya kalau nggak salah. Itu majalah itu bisa muncul tiba-tiba ya. Majalah itu bisa muncul, koran itu tiba-tiba bisa muncul tiba-tiba. Dulu ya, saya ingat ya. Jadi prinsip majalah ini hampir sama dengan koran Pacific Post dulu ya. Nah, seperti gitu ya. Jadi ada berita penting tiba-tiba dia muncul ya. Jadi dia tidak punya jadwal yang periodik ya, jadwal yang tetap untuk muncul ya. Nah, untuk majalah yang jenis sensasi ya. Nah, kalau kita perhatikan juga ini ada beberapa jenis sampul majalah ya. Sampul majalah yang berbasis gambar ya. Nah, sampul majalah ini kalau berbasis gambar biasanya gambar yang seperti saya sampaikan tadi, entah itu gambar manusia ya, tapi prinsip dasarnya gambar ya selebriti ya, biasanya begitu. Atau mungkin gambar yang basisnya mungkin benda ya. Nah, jadi basisnya banyak gambar ya, bukan banyak gambar, tapi maksudnya prinsip dasarnya ada gambar ya. Lalu yang kedua, ada majalah yang berbasis ilustrasi ya, contoh kayak gini ya. Kalau nggak salah majalah yang basis ilustrasi ini contoh kayak The New Yorker ya. Jadi ada basisnya seperti ilustrasi ya. Lalu ada majalah yang sampul majalah yang prinsip dasarnya menggunakan teks, hanya tulisan saja, tulisan yang banyak ya. Kayak gini. Tulisan yang banyak ya. Jadi memang dia hanya tulisannya. Selanjutnya ada majalah yang sampulnya berbasis konsep ya. Contoh seperti gini ya. Kalau kalian lihat ya, contoh konsepnya mungkin melindungi pakai payung ya. Jadi punya konsep
sendiri atau punya konsep yang lucu-lucu ya, atau konsep yang mungkin sedikit tegas ya. Nah, kita akan lihat yang terakhir ini, kelebihan dan kekurangan majalah ya. Kalau kita perhatikan kelebihan majalah ini sasarannya ya halayak ya, siapa saja ya yang bisa dijangkau, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang sudah tua juga ya. Yang pastinya tidak bisa dijangkau oleh orang yang sudah, minta maaf, yang sudah meninggal ya. Jadi selama orang itu masih bisa hidup ya, dia bisa melihat majalah atau bisa membaca majalah tersebut ya. Lalu kelebihannya majalah ini bisa diterima oleh siapa saja gitu ya. Artinya dalam arti siapa saja sesuai dengan mungkin tipe-tipe orang ya. Ada yang suka majalah basisnya mungkin bisnis, ada yang suka majalah basisnya mungkin tanaman ya, kayak Trubus gitu ya. Lalu majalah ini kelebihannya long lifespan ya, biasanya dibaca dalam jangka waktu lama ya. Karena ketika kita beli majalah, suatu saat kita butuh referensi, kita bisa buka lagi majalah yang sudah kita beli tadi ya. Lalu kualitas tampilan visual biasanya sangat prima, jadi memang ngejreng ya, tampilannya kelihatan ini ya, hidup ya. Dan biasanya dicetak dengan kertas yang kualitasnya bagus ya, tinggi ya. Nah, kelemahan dari majalah ini ya, ini iklannya ketika mau pasang iklan harus sudah jauh hari kita sudah ajukan ke kantor majalah tersebut ya. Lalu untuk biaya iklannya juga mahal ya. Terus distribusinya juga lama ya biasanya. Apalagi kalau majalah yang dari Jawa itu biasanya tiba di Jayapura mungkin 2-3 hari ya. Jadi lama, berbeda dengan surat kabar ya. Oke, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan sebelum slide terakhir saya tampilkan? Saya ada Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau yang biasa untuk desain majalah atau layoutnya itu biasanya pakai aplikasi apa Pak? Untuk majalah? Iya. Yang benarnya? Iya. Yang benarnya biasanya pakai InDesign, PageMaker. InDesign. Iya, InDesign, PageMaker. Itu udah bagus, sudah langsung ini. Biasanya. Nah. Tapi karena kita basisnya pembelajaran kita kan vektor, memang vektor juga InDesign ya. Cuma kan saya tidak mungkin menyuruh kalian pakai software terlalu banyak. Tapi kalau mau mempelajari, ya software yang biasa digunakan untuk desain majalah, desain koran, InDesign ya. Lalu PageMaker juga bisa ya. Ada beberapa juga software yang lain yang ya saya belum familiar ya, belum tahu ya. Tapi yang pasti itu. Nah, cuma untuk materi kita kali ini yang kalian perlu perhatikan bahwa kita menggunakan software yang ada saja, baik itu mungkin Adobe Illustrator maupun CorelDRAW ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini slide terakhir ini ya. Kelihatan nih slide terakhir. Kelihatan ya? Slide-nya ada kelihatan kan nih? Slide terakhir ini. Iya Pak. Oke ya. Jadi slide terakhir ini kalian buat tugas ya. Tiap pertemuan kalian buat tugas ya. Kali ini tugasnya kalian buat desain cover majalah ya dengan tema. Yang pertama ini ya. Kalian buat desain cover majalah yang basisnya ya Anda sendiri, pemilik usaha Gilov Leading Advertising ya. Tetap masih berkaitan terus. Jadi mulai dari logo, mulai dari kemarin apa ya? Kartu nama. Sekarang kalian buat desain kartu nama, desain majalah yang basisnya di dalamnya kalian pemilik usaha dari Gilov Leading Advertising ya. Jangan lupa ketika pakai foto kalian ya untuk sampulnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian buat lagi desain sampul majalah yang basisnya ya di dalamnya itu kalian sebagai seorang pemilik usaha tersebut mempunyai alat percetakan ya. Mungkin alat percetakan yang bagus kah, yang canggih kah, atau yang
usang kah. Jadi jangan lupa ditempel untuk alat cetaknya, diperlihatkan. Lalu jangan lupa prinsip dalam desain tadi ya, untuk anatominya kalian bisa lihat ya. Anatominya ada master head ya, ada main cover line, ada cover line ya. Kalau mau pakai barcode juga boleh ya. Ada pertanyaan untuk Oh, tugas kita? berarti yang poin B-nya itu iya dari kecil. Berarti yang poin B-nya itu juga disatukan dengan yang cover itu, Kak. Oh tidak, jadi di dalam desain majalah ini ada ada dua tugas. Yang pertama itu desain majalah, sampul majalahnya itu kalian sebagai pemilik Gilov Leading Advertising. Artinya dalam sampul majalah depannya itu ada wajah kalian, entah posenya bagaimana kah, posenya gini kah, apalah pokoknya itulah ya. Itu pertama ya. Jangan lupa main headnya, judul daripada majalah kalian, lalu cover lain, entah berita-berita apa kasih masuk ke dalam ya, atau berita yang di kampus juga boleh lah. Lalu untuk yang kedua itu tentang alat cetak yang kalian miliki. Contoh kayak tadi sudah saya perlihatkan, contoh kayak macam gambar-gambar mobil itu kan tadi tuh. Iya. Itu cover majalahnya basisnya produk ya. Oh iya. Ya, basisnya produk. Jadi ada dua tugas cover majalah ya. Dan ukurannya untuk cover sampul majalah sudah saya sampaikan tadi ya. Ukurannya itu tadi sekitar berapa tuh ya? Sabar saya lihat lagi ya. Ada yang besar. Cover majalah ukurannya itu 21,5 kali 29. Ya. Sentimeter ya. Itu ukuran daripada cover majalah kita ya. Oke. Paham ya? Lalu selanjutnya lagi jangan lupa ya, filenya nanti saya akan buat link khusus untuk kalian simpan atau kumpulkan tugas kalian ya dalam bentuk soft copy, dan juga nanti untuk hard copy-nya atau hasil jadinya saya minta nanti dicetak ya, untuk dua cover majalah ini dicetak ya. Dua majalah ini dicetak, dan pertemuan kita mungkin besok ya, besok terakhir untuk pertemuan ke-7 ya. Nanti saya harapkan disampaikan ke teman-temannya, besok jam 4 kita ketemu lagi jam 4 pertemuan ke-7. Setelah itu kita meet. Dan di meet ini ya untuk mendongkrak nilai kalian atau menambah nilai kalian, hasil karya kalian selama tugas-tugas yang sudah saya sampaikan itu, kalau bisa nanti ini ya dicetak, nanti dikasih. Kalau bisa saya maunya sih, nggak tahu ya, di kampus itu ada ruang space nggak ya, ada untuk tempel-tempel nggak ya? Kalau ada tempel bagus tuh, logo, kartu nama itu, Pak. ya. Masih bisa. Oh iya, maksudnya logo, kartu nama, terus desain cover majalah ya. Logo, kartu nama, desain cover majalah. Jadi semua berkaitan. Jadi misalkan Ansarina punya Gilov Leading Advertising, logonya seperti gini, terus kartu namanya seperti gini, lalu desain cover majalahnya seperti gini ya. Seperti gitu. Paham ya? Jadi semua berkaitan. Yatinus paham, Yatinus? Ya, Pak. Paham, mantap lah ya. Jangan lupa nanti dicetak ya. Gitu ya. Jadi berarti yang itu juga Kak, Pak, yang foto, yang dua foto itu foto juga boleh. Iya, jadi disusun kan, itu kan kecil-kecil aja tuh. Tempel tung, terus desain cover majalah. Jadi dia baku urut, kan enak gitu toh. Selanjutnya lagi apa ya, Tinus? Berarti harus bikin bagus ini. Ya, harus bikin. Iya. Ya. Jadi lalu untuk pertemuan kita selanjutnya besok kita akan belajar tentang prinsip desain line pop art vector ya, line pop art vector ya besok.
Ya, terakhir ya pastinya jangan lupa pasti ada tugas lagi ya. Kenapa saya suruh tugas ya supaya kalian punya portofolio. Jangan lupa itu portofolio kalian nanti ketika misalkan kalau kalian ikut seminar, ikut apa yang dibutuhkan karya-karya portofolio ya sudah bisa ditampilkan juga. Jadi memang sangat dimudahkan sekali nantinya ya. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita berakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pikir mungkin pertemuan kita sore hari ini sudah bisa kita akhiri ya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa jam 4 ya. Ya, Bapak. Ya,